Come with me. It is time for a new era. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Scholastica Larissa Zefira WMA dengan NIM 2012100026. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dashboard tabel saya sebagai pemenuhan proyek UAS pada mata kuliah data visualisasi. Di dashboard tabel saya ini saya memberikan judul Seek out dataset of Disney Plus but in visualization, atau melihat dataset dari Disney Plus namun dalam bentuk visualisasi. Disney Plus sendiri itu merupakan sebuah layanan streaming dengan sebagian besar koleksinya itu bermerek Disney. Sejak November 2019, Disney ini telah berhasil mendapatkan 150 juta pelanggan. Di sini saya juga memberikan keterangan bahwa hanya dengan membayar $8 per bulan, kita semua sudah dapat bisa menyaksikan acara dari Disney, Marvel, Pixar, dan National Geographic. Di dashboard ini juga saya menambahkan satu button info, di mana ini tuh fungsinya supaya kita bisa tahu info yang terdapat di dashboard ini. Yang pertama itu data source. Nah, ini saya ambilnya di mana. Kemudian referensi desain dashboard, copyright icon, dan sedikit FYI mengenai perbedaan Disney Plus dan Disney Plus Hotstar. Kemudian ada contact me. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke visualisasinya. Di sini saya menampilkan 4 visualisasi dengan 3 jenis. Yang pertama itu jenisnya pie chart, kemudian ada line graph dengan ada line trends-nya, kemudian ada horizontal bar chart. Baik, yang pertama ini amount of titles based on the rating system. Jadi goals-nya itu kita bisa tahu jumlah judul berdasarkan ratingnya. Nah, rating di sini itu merupakan batasan usia untuk menonton sebuah acara film atau TV shows. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu kita biasanya dikasih disclaimer sebelum nonton sinetron atau nonton film, kayak tontonan ini tuh layak ditonton untuk usia 18 tahun ke atas atau dengan dampingan orang tua. Nah, untuk di wilayah USA dan sekitarnya, itu mereka juga memberikan batasan usia, namun dalam rating gitu. Jadi udah dibagi-bagi per ratingnya itu untuk usia berapa aja yang layak tonton. Dan di pie chart ini, jumlah judul terbanyak didapatkan oleh TV Minji dengan perolehan total judulnya itu 318. TV Minji ini itu dia merupakan sebuah kualifikasi film di mana tontonannya itu layak untuk anak-anak. Jadi anak-anak udah bisa nonton. Jadi untuk skala usia dari anak-anak sampai dewasa, TV Minji ini sudah layak ditonton. Tuh. Kemudian kalau misalnya kita klik yang ini, maka dia langsung tersinkron dengan beberapa visualisasi yang ada. Kayak misalnya kan ini jenisnya itu TV Minji. Nah, kita bisa lihat dia itu tersinkron di mana-mana aja gitu. Kayak misalnya ini, kalau misalnya warnanya itu biru muda cenderung kayak blur gitu, berarti dia nggak tersinkron. Jadi yang tersinkron itu cukup warna yang sama kayak yang kita klik gitu. Dan dia ternyata sinkron sama pie chart yang terakhir. Nah, di sini itu yang sama itu TV Minji-nya. Jadi di sini pie chart yang pertama itu dia terkonek dengan TV Minji. Dengan detailsnya itu ternyata di sini TV Minji itu mendapatkan judul 2 yang ada dengan cast-nya itu namanya Winston Hibler gitu. Jadi 2 ini bagian dari 318 yang ini. Makanya dia ke connect gitu. Kemudian yang berikutnya number of films and TV shows per year. Jadi di sini kita bisa lihat angka-angka kenaikan maupun turun dari orang-orang yang nonton film dan juga TV shows per tahun. Nah, line trendsnya ini menunjukkan bahwa lebih banyak peminat movie daripada TV shows.
Nah, kenapa begitu? Karena most people assume that TV shows are just manipulated and shown with the same family drama. Karena banyak orang berasumsi bahwa TV shows itu tuh kontennya itu hanya seputaran drama keluarga yang sudah dimanipulasi gitu, dan kurang lebih kontennya itu sama kayak TV shows lainnya. Dan mungkin hal ini yang akhirnya menghilangkan niat untuk menonton TV shows untuk sebagian banyak orang. Tuh. Sedangkan banyak orang yang senang menonton movie itu karena movies are about getting the advantage on time that can be enjoyed any day, anytime for 3 hours as per the wish. Jadi keunggulan movies ini dikatakan bahwa movies tuh jatuhnya tuh kayak sehari udah selesai gitu, jadi nggak ada kelanjutannya. Mungkin ada kelanjutannya, bisa ditonton kapan aja, namun dia nggak bikin kita itu harus banget nonton untuk tunggu yang kelanjutannya gitu, nggak seadiktif, dan dampaknya tuh seenggaknya nggak seburuk kalau misalnya kita nonton TV shows gitu. Kemudian, nah ini juga sama, ini terkoneksi dengan yang lain, visualisasi yang lain. Jadi kalau misalnya kita ngeklik yang ini itu, nanti kita bisa cari detailnya itu dia ternyata terkoneksi dengan bar chart yang ini, dengan pie chart yang ini gitu. Kemudian visualisasi yang ketiga, top 10 directors with the most film or TV shows. Jadi di sini goalsnya kita bisa tahu top 10 directors dengan perolehan film dan TV shows. Nah, di sini yang paling tinggi itu Jack Hanna. Dia itu mendapatkan total perolehan movie yang sudah dia directorin itu sebanyak 17. Nah, di sini Jack Hanna itu merupakan seorang director, screenwriter, dan animator dari USA. Nah, kalau misalnya ibu dan teman-teman tahu, pasti tahu ya, ini Donald Duck atau Donald Bebek. Nah, itu merupakan salah satu karya terpopuler dari Jack Hanna. Kemudian yang terakhir, total of titles by 5 top cast and rating. Jadi di sini kita bisa tahu total 5 cast teratas dengan perolehan judul yang dibagi juga berdasarkan rating. Gitu. Nah, sekilas di sini bisa kita lihat karena ini tuh dibagi per rating. Jadi kalau misalnya dia pie chart itu lebih banyak warna, berarti dia itu di dalamnya lebih banyak rating gitu. Jadi kalau misalnya dia main di situ atau memerankan di film itu, berarti ratingnya itu mungkin bisa berbeda-beda gitu untuk setiap judulnya ya. Dia memiliki rating paling banyak untuk si Hibbler ini. Dan di sini untuk ratingnya dia memperoleh judul ada 2, kemudian ada 4, dan juga ada 4 juga. Dan ini saya menambahkan presentase judulnya supaya memudahkan kita gitu untuk mengakumulasi kayak kira-kira dia nih dari 100% dia dapat berapa ya kalau misalnya judul itu cuma 4. Kalau misalnya 4 berarti presentasinya 13,79 gitu. Begitupun sama untuk nama cast yang lain gitu. Nah, di sini yang paling sedikit itu ada Albert Lin, dengan dia itu mendapatkan judul 3 dan rating itu TV min PG gitu. Nah, untuk Hibbler sendiri, dia ini ternyata sudah bekerja bersama Disney, perusahaan Disney Studio itu kurang lebih 35 tahun. Nah, Vincent Hibbler ini merupakan seorang veteran produser, director, dan aktor. Nah, karya-karyanya tuh ada The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, Alice in Wonderland, dan Cinderella. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.